Tradisi Islam versus penyembah berhala. Part 1. Batu Hajar dan memutari Ka'bah. Video ini merupakan bagian pertama dari 3 video yang membandingkan antara ritual dalam Islam dan ritual dalam penyembah berhala. Ritual-ritual tersebut merupakan bagian dari 3 rukun dari total 5 rukun Islam. Adapun video tersebut terdiri dari Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 1 Batu Hajar dan memutari Ka'bah. Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 2 Kiblat dan puasa. Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 3 Sa'i dan Irham. Batu Hajar adalah sebuah batu berwarna hitam dengan sedikit kemerahan. Ada titik-titik merah, panjang sekitar 30 cm dan lebar 10 cm, dipasang di dinding Ka'bah di sudut tenggara, punya penutup dan rangka perak. Batu ini merupakan meteor yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Dalam tradisi Islam, diceritakan bahwa malaikat Jibril membawa batu Hajar turun dari surga. Juga dikatakan bahwa batu ini muncul setelah air bah zaman Nuh dan Ibrahim menempatkannya di situ sebagai pertanda untuk memulai ritual keliling kuil Ka'bah. Dalam buku The Simplified Arabic Encyclopedia, halaman 1097 dikatakan bahwa orang Bedouin, orang-orang nomadis yang menempati Afrika Utara, semenanjung Arab, Irak dan termasuk Syria, menyucikan meteor ini yang mereka anggap ajaib karena turun dari langit. Meteor adalah sepotong kecil materi jagat yang masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan sangat tinggi hingga membakar dan kelihatan seperti garis kemilau yang mengagumkan. Demikian hingga orang Bedouin menyucikan batu ajaib itu di zaman paganisme berhala. Di daerah Arab pada waktu itu tersebar beberapa tempat pemujaan berhala seperti Ka'bah di Mekah. Dalam buku The Methodological Way for Arabs oleh Mahmud Al-Hod, halaman 59. Ka'bah di Mekah sebenarnya adalah rangka, rumah bagi batu hitam. Dan Ka'bah-Ka'bah lainnya juga punya fungsi yang sama, karena semua Ka'bah itu dianggap sebagai rumah Tuhan. Di tiap Ka'bah itu ada batu spesial, kepunyaan Tuhan, yang datang dari angkasa. Disucikannya batu tersebut karena batu tersebut berasal dari dunia yang tidak diketahui, seperti meteorit yang datang dari angkasa dengan gegap gempita seakan berasal dari surga. Tidak ada keraguan lagi bahwa batu Hajar merupakan salah satu dari banyak batu yang dipuja oleh para penyembah berhala di Ka'bah-Ka'bah yang tersebar pada zaman sebelum Islam. Batu-batu tersebut dicium oleh para penyembah berhala. Dan pada halaman 123 dari buku yang sama, dijelaskan bagaimana para pemuja berhala tersebut melakukan ritualnya. Salah satu ritual-ritual peziarah pagan ada sebuah ritual yang menarik dan menakjubkan, yaitu lelaki dan wanita memutari Ka'bah sambil bertelanjang bulat. Sedangkan dalam buku The Father of Prophets Ibrahim, oleh Muhammad Hosni Abdul Hamid, diterbitkan di Kairo, halaman 92, dikatakan ada sebuah ritual pagan yang dilakukan oleh wanita ketika mereka menyentuh batu hitam itu dengan darah mens mereka. Karena darah mens bagi pagan kuno adalah rahasia kelahiran, mereka percaya bahwa wanita yang memberikan darah dan lelaki yang memberikan air maninya akan dianugerahi roh oleh Tuhan. Hal ini juga disebutkan dalam buku Rites and Denominations, Al-Malal wal Nahl oleh Abe Al-Qasim Al-Sahrastani, halaman 247, dikatakan ada sebuah ritual yang mendominasi saat itu, yaitu menggesekkan alat vital ke batu hitam. Ini dilakukan karena bentuk dari batu hitam tersebut. Lalu mari sekarang kita lihat apa yang dilakukan Muhammad dan kaum muslim ketika mereka pergi naik haji. Telah menceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila tawaf di Ka'bah Baitullah berjalan cepat pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran lainnya. Dan berjalan pada dasar aliran air ketika sa'i antara Bukit Safa dan Al-Marwah.
Ternyata Muhammad melakukan hal yang sama dengan para penyembah berhala, yaitu memutari Ka'bah. Dan bahkan Muhammad memberikan contoh untuk mencium batu hajar tersebut dan memerintahkan semua kaum muslim juga untuk menciumnya. Telah menceritakan Hamad bin Zaid dari As-Zubair bin Arabi berkata, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang mengusap Al-Hajar Al-Aswad. Maka dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dan menciumnya. Dia berkata, aku bertanya lagi, bagaimana kalau berdesakan atau aku gagal menggapainya? Dia menjawab, tetap laksanakanlah. Bagaimana kalau kamu berada di Yaman? Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dan menciumnya. Apakah keistimewaan batu tersebut sehingga harus dicium? Apakah hanya karena kaum muslim percaya batu tersebut merupakan peninggalan Abraham sehingga sedemikian disuci dan disembahnya? Bagaimana dengan peninggalan Abraham yang lainnya yang dipercaya oleh kaum muslim, seperti jejak kaki Abraham? Mengapa tidak dicium, disucikan dan disembah? Bahkan Umar pun mengkritik perlakuan Muhammad terhadap batu hajar tersebut dan juga ritual memutari Ka'bah, karena menurut dia, ritual tersebut merupakan peninggalan dari para penyembah berhala. Telah menceritakan Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada rukun Al-Hajar Al-Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak suka bila meninggalkannya. Lagi-lagi kita bisa lihat bagaimana kaum muslim telah tertutup matanya, hanya karena Muhammad seorang manusia berdosa melakukan, maka mereka turut melakukannya. Mengapa kaum muslim tidak melakukan perang atau merampok seperti yang dilakukan Muhammad? Atau mengapa kaum muslim tidak minum air dari kolam yang mengandung bangkai binatang? Atau bahkan memperkosa budak-budak perempuannya? Aneh kan?